Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data berdistribusi normal sehingga layak digunakan dalam analisis statistik parametrik seperti regresi dan ANOVA. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu uji grafik, histogram, pp-plot, dan uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Data dinyatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dalam SPSS, uji normalitas dapat dilakukan melalui menu Analyze Descriptive Statistics Explore, kemudian memasukkan variabel ke kotak Dependent List, memilih Plots, dan mengaktifkan opsi Normality Plots with Test. Hasil output akan menampilkan grafik distribusi dan nilai signifikansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah langkah-langkah tes uji normalitas. Yang pertama bisa kita lakukan adalah pindahkan data yang telah disiapkan di Microsoft Excel ke kolom yang tertera. Kemudian geser ke variabel view, setelah itu kita ganti variabel X dan Y dengan prestasi belajar dan uang saku. Lalu jangan lupa kita ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita isi di label untuk prestasi belajar dan uang saku agar nanti hasilnya tertera prestasi belajar dan uang saku. Kemudian ubah bagian measure menjadi scale. Selanjutnya, kita kembali ke data view. Di sini sudah tertera tulisan prestasi belajar dan uang saku. Setelah itu, klik menu Analyze, lalu Descriptive Statistics, dan pilih yang Explore. Setelah itu, pada kotak dialog Explore, di sini masukkan variabel prestasi belajar dan uang saku pada Form Dependent List. Lalu klik Close dan centang histogram dan Normality Plots with Test. Kemudian klik Continue, lalu OK. Di sini bisa dilihat hasil dari tes uji normalitas. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terdapat korelasi yang sangat tinggi atau hubungan linier yang hampir sempurna antara variabel independen prediktor dalam suatu model regresi. Keberadaan masalah ini dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Berikut adalah langkah-langkah uji multikolinearitas. Setelah didapat data prestasi dan uang saku, kemudian klik menu Analyze, lalu pilih Regression dan klik Linear. Pada kotak Linear Regression, masukkan juga variabel prestasi belajar dan uang saku pada Form Dependent List. Selanjutnya klik Statistics dan centang kolom Collinearity Diagnostic, kemudian klik Continue, lalu OK. Di sini bisa kita dapatkan hasil dari tes uji multikolinearitas. Uji homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah kondisi dalam analisis regresi di mana varian residual atau kesalahan, error, asteris pada setiap nilai prediksi bersifat konstan. Tujuan dari uji homoskedastisitas adalah memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga perhitungan koefisien regresi, uji T, dan uji F dapat dipercaya. Dalam SPSS, uji ini dapat dilakukan melalui scatter plot antara ZPRED, nilai prediksi, dan ZRESID, residual. Model dinyatakan homoskedastisitas jika titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu seperti garis, kipas, atau gelombang. Berikut ini adalah langkah-langkah tes uji homoskedastisitas. Di sini kita bisa klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu pilih Linear. Pada kotak Linear Regression di sini, masukkan variabel prestasi belajar dan uang saku pada Form Dependent List. Selanjutnya klik Save dan centang kolom Unstandard Digit.
kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita telah memperoleh hasilnya. Sekarang kita memperoleh data res 1 atau data residualnya seperti ini. Di sini sudah tertera data res 1 dengan label Astaga Gadget. Kemudian kita masukkan lagi untuk data residualnya, klik menu transform, lalu pilih compute variable. Kemudian di sini kita memiliki targetnya residual positif. Di sini numerikalnya ups_trace seperti ini, kemudian klik OK. Sekarang kita memperoleh data residual positif, dan ini hasil dari residual pertama. Kemudian kita klik menu Analyze, lalu pilih Regression, kemudian pilih Linear. Nah, di sini dependent variabelnya kita ganti menjadi residual positif, kemudian klik OK, dan kita memperoleh hasil seperti ini. Uji autokolerasi. Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Berikut ini langkah-langkah uji autokorelasi. Pertama, masukkan semua datanya terlebih dahulu ke dalam database. Kemudian masuk ke variabel view, untuk namanya bisa kita ubah terlebih dahulu. Untuk desimalnya juga kita ubah menjadi 0. Selanjutnya untuk labelnya kita ubah juga agar nanti hasilnya tertera sesuai label. Dan di sini kita ubah juga bagian measure menjadi scale. Setelah itu geser ke data view, lalu klik menu Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Pada kotak Linear Regression, masukkan variabel ke dalam dependent list. Kemudian pilih statistik dan centang kolom Durbin Watson, bisa juga centang kolom deskriptif, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita dapatkan hasil dari tes uji autokorelasi. Uji regresi berganda. Uji regresi linear berganda, model utama. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel independen, X, terhadap satu variabel dependen, Y. Hasil analisis ini memberikan persamaan regresi dan berbagai uji statistik penting. Berikut ini adalah langkah-langkah tes uji regresi berganda.
Pertama, masukkan semua datanya ke dalam data view. Kemudian geser ke variabel view. Di sini kita ubah namanya terlebih dahulu. Lalu di sini untuk labelnya kita ubah juga agar sesuai. Jangan lupa juga untuk mengubah desimalnya menjadi 0. Kita ubah juga bagian measure menjadi scale. Kembali ke data view, klik menu Analyze, pilih Regression, lalu pilih Klik Linear. Pada kotak Linear Regression, masukkan variabel ke dalam dependent list. Kemudian pilih statistik dan centang kolom estimate, kolom R-squared change, kolom Darwin-Watson, kolom collinearity diagnostic, kolom deskriptif, lalu klik continue. Selanjutnya klik plots, masukkan variabel X dan variabel Y-nya, centang kolom histogram, kolom normal probability plot, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita dapatkan hasil dari tes uji regresi berganda.